Assalamualaikum Ibu, selamat pagi ya. Senang bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, saya perawat Lili ya Ibu, yang tugas pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan dinas di ruangan ini kurang lebih 2 minggu ke depan ya Ibu. Saya yang akan membimbing Ibu atau mendampingi Ibu selama proses pemilihan ya. Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini, Ibu? Saya nggak baik, Baik ya. Bagaimana dengan tidur Ibu semalam, Bu? nggak bisa tidur. Bisa tidur ya, Ibu? Apakah akhir-akhir ini Ibu merasa terganggu oleh pikiran Ibu atau merasa ada dorongan untuk menyakiti diri sendiri? Suara itu, orang itu Iya. mengatakan sama saya kalau misalkan saya itu nggak layak buat hidup. Berarti Ibu merasa suara bisikan untuk mendorong Ibu menyakiti diri sendiri ya, Ibu ya? Apa sih yang Ibu lakukan saat terdengar dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya cuma diam aja karena omongan orang itu melukai hati saya. Pada pertemuan ini kita akan berbincang-bincang Ibu tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Tujuannya sendiri agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut. Untuk waktunya nanti kurang lebih sekitar 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu setuju? Dan untuk tempatnya di sini saja ya. Baik, kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, pada hari ini kita akan membahas cara mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri Ibu sendiri. Resiko bunuh diri merupakan kondisi di mana Ibu memiliki pikiran putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental Ibu. Tujuannya sendiri untuk mendampingi Ibu mengenali resiko bunuh diri agar membantu memahami kondisi yang dialami Ibu, mencegah kondisi tindakan untuk menyakiti diri sendiri Ibu. Nah, yang harus dipersiapkan sebelum kita memulai, saya akan memastikan lingkungan Ibu aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti diri sendiri ya. Nah, jika ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, sebaiknya Ibu dapat menjauhi dan tidak memegang benda tersebut. Bagaimana kalau saya ajarkan cara mengusir suara-suara tersebut, Ibu? Apakah Ibu bersedia? Mau ya? Ibu, jika suara itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga Ibu, ditutup rapat-rapat ya Ibu. Kemudian Ibu dengan fokus dan mengatakan dengan lantang untuk mengusir suara-suara tersebut. Seperti ini ya Bu, cara mengucapkannya. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Begitu ya Bu. Sekarang coba Ibu lakukan seperti yang saya contohkan tadi. Ibu bisa untuk mengangkat tangan kemudian menutup telinga Ibu. Kemudian Ibu fokus kepada diri sendiri ya Ibu. Difokuskan. Jika suara itu mulai muncul, Ibu bisa mengatakan dengan lantang, jauhi saya, pergi kamu. Kamu itu suara palsu. Coba Ibu bisa mengatakan, jauhi saya, pergi kamu. Kamu suara palsu. Kamu suara palsu. Ayo Bu, ulangi lagi. Jauhi saya, pergi kamu itu suara palsu. Nah, coba lakukan. Jauhi saya, kamu itu palsu. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya Ibu, Ibu sudah bisa melakukannya. Dengan cara ini, Ibu dapat mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu berkurang. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan mempelajari cara-cara mengusir suara tersebut Ibu? Dengan cara
tadi suster ajarin. Iya. Menatap kedua telinga, Mm-mm. lalu mengatakan, jauhi saya, bagi kamu itu palsu. Iya, benar sekali. Coba Ibu sebutkan benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu sendiri. Pisau, gunting. Iya. Dah. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu benda berbahaya, sebaiknya Ibu jauhi tersebut ya. Coba Ibu lakukan sekali lagi cara mempraktikkan cara mengusir suara tersebut. Seperti yang saya ajarkan tadi. Jadi menatap kedua telinga. Mm-mm. Pergi, kamu itu palsu. Saya tidak mau dengar. Ya, benar sekali ya. Sebelum kita bertemu lagi, jika Ibu melihat benda-benda yang membahayakan diri Ibu, segera jauhi ya Ibu. Dan jika suara-suara tersebut muncul kembali, lakukan cara yang sudah saya ajarkan tadi. Siap Ibu? Siap ya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga. Kita bertemu besok ya Ibu. Saya akan kesini lagi pukul 9 pagi. Apakah Ibu mau? Mau ya? Baik. Tempatnya di sini saja ya Ibu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya.